Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, ikhwatu fiddin, saudara-saudari, hafizakumullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang atas berkat rahmat, inayah dan taufiknya Allah pertemukan kita kembali dalam pembahasan kitab At-Tanbihat Al-Wajibat milik Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah, yaitu kitab yang membahas tentang peringatan-peringatan penting dalam perayaan Maulid Nabi. Kita bacakan ucapan beliau rahimahullah yang insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membacakan peringatan atau hal penting yang harus diperhatikan dalam merayakan Maulid Nabi yang ke-8, dan insyaallah akan kita bacakan pula yang ke-9. Qala al-mu'allif rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid darain. At-tanbih ats-tsamin. At-tanbih yaitu peringatan yang ke-8. Sarraha al-qadhi Iyad rahimahullahu taala. Sarraha yaitu qadhi Iyad, sarraha menjelaskan, biqatli untuk bolehnya, yaitu bolehnya biqatli muntaqisihi wa mu'dhihi sallallahu alaihi wasallam. Biqatli yaitu bolehnya dibunuh, muntaqisihi yaitu orang-orang yang merendahkan beliau, wa mu'dhihi dan menyakiti beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi Qadhi Iyad mengatakan orang yang merendahkan dan menyakiti Nabi Muhammad SAW boleh dibunuh. Fa innahu qala fi syifa, karena beliau mengatakan dalam kitab beliau yang bernama Syifa, bihasbi ma yajibu minal hukuk, bihasbi yaitu berdasarkan ma yajibu yaitu atas kewajiban minal hukuk yaitu hak-hak Nabi, lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, haknya Nabi Muhammad SAW, wa ma yata'ayyanu min birrin wa tauqirin, dan apa-apa yang diwajibkan dari berbuat baik, bir, dan tauqir, mengagungkan, wa ta'zim, dan memuliakan, wa ikram, ya sama, memuliakan kurang lebih maknanya haramallahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan, adahu, ya, menyakiti beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita diperintahkan untuk menyanjung Nabi, memuliakan Nabi, berbakti pada Nabi, mengagungkan Nabi, mentaati Nabi. Dan ketika hal itu diwajibkan, berarti menyakiti beliau adalah diharamkan. Wajtama'atil ummah, dan umat, yaitu para ulama, maksudnya telah ijma', ya ulama-ulama kaum muslimin, ala qatli muntaqisihi, ay binau'in min tahkirihi. Ulama-ulama telah ijma' akan kesepakatan diperbolehkan membunuh orang yang nau'i minan tahkir, muntaqisihi yang merendahkan, yaitu beliau SAW, dari nau'in jenis min tahkirihi, dari jenis-jenis merendahkan beliau SAW. Apapun jenisnya, ketika itu dilakukan maka itu boleh dibunuh menurut Qadhi Iyad rahimahullah, dan dibawakan oleh Kiai Hasyim Asy'ari rahimahullah. Hadithu Abi Barzah Al-Aslami, yaitu hadis dari Abi Barzah Al-Aslami qol, beliau mengatakan, kuntu yauman jalisan inda Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Suatu waktu, kuntu yauman, di suatu hari, jalisan, yaitu kuntu jalisan, maksudnya aku duduk di dekat Abi Bakar, inda Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Faghadiba ala rajulin minal muslimin, faradda ay rajul alaihi ay ala Abi Bakar As-Siddiq, fakultu ya khalifatu Rasulullah. Ya. Kemudian orang ini membuat Abu Bakar As-Siddiq menjadi marah. Faradda ay rajul alaihi, yaitu orang ini ditahan oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya. Fakultu ya khalifatu Rasulullah, kemudian Abu Bakar As-Siddiq dikatakan oleh Abi Barzah ini, wahai khalifahnya Rasulullah, penggantinya Rasulullah SAW, da'ni adribu unuqahu, biarkan diriku adrib, yaitu memukul unuqahu, artinya memenggal lehernya.
Jadi ketika ada orang menghina Abu Bakar, Abi Barzah ini duduk di sebelah Abu Bakar. Marah dia karena Abu Bakar sedang dijatuhkan kehormatan, dibuat Abu Bakar menjadi marah. Ya, maka Abi Barzah mengatakan biar aku memenggal kepalanya. Kemudian Abu Bakar mengatakan, ijlis, duduklah engkau. Falaisa dzalik, yang itu tidak boleh dilakukan. Ai qatlu mislihi li ahadin, yaitu qatl, membunuh, mislihi, dengan sebab itu kepada seseorang. Ada seseorang tidak boleh dibunuh dengan sebab merendahkan orang lain. Illa li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kecuali ketika dia merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang menghina Nabi, maka hukumannya adalah hukum bunuh. Ya, bahkan ketika dia sudah bertobat sekalipun, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dia harus dibunuh. Itu tegas dalam hukum Islam. Ya, karena kenapa? Ketika dia menghina Nabi, maka dia telah merusak syariat Islam. Pembawa syariat Islam telah dia jatuhkan. Dan itu sama saja seperti merusak agama. Qala al-Qadhi Abu Muhammad. Qadhi Abu Muhammad Ibn Mansur, ya, Abu Muhammad Ibn Mansur mengatakan, walam yukhalif alaihi ahadun, dan tidak ada yukhalif yang menyelisihi alaihi atas ucapan ini, yaitu bolehnya dibunuh ketika menghina Nabi, ahadun, seorang pun. Yakni maknanya ketika tidak ada yang menyelisihi, fasoro ijma'an, hal itu menjadi ijma', telah sepakat ulama-ulama kaum muslimin. Wastadallal a'immatu, dan para ulama-ulama, para imam-imam, bihad, telah menjadikan dalil dengan hal ini, bihadzal hadis, dengan hadis yang disebutkan di atas, ucapan di atas, ala qatli, untuk membunuh, diperbolehkan membunuh, man aghdaban nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang membuat Nabi menjadi murka. Ya, ketika Nabi hidup, Nabi akan menjadi murka dengan hal itu, maka ketika Nabi wafat pun sama. Misalkan musik dalam perkara maulid, ya, masa berani orang bermusik-musikan di hadapan Nabi ketika Nabi masih hidup. Bikulli ma aghdabahu, dengan setiap hal aghdabahu yang membuat beliau SAW menjadi marah. Au adzahu, dan menyakiti beliau SAW. Au sabbahu, atau mencela beliau SAW. Tsumma qol, kemudian beliau berkata, yaitu Qadhi Iyad rahimahullah, wa yadullu ala qatlihi, wa yadullu, yaitu yang menjadi dalil diperbolehkan, ala qatlihi, untuk membunuhnya, itu orang yang merendahkan Nabi Muhammad SAW, min jihatin nazar, yaitu dalil dari nazar, ay nazaril akal wal i'tibar, dari sebab dalil akal dan i'tibar, yaitu jalurnya adalah dengan cara kias, tariqil kias, yaitu dengan cara dikiaskan, anna man sabbahu, yaitu orang-orang, siapapun yang mencelanya, man sabbahu, au tanaqqasahu, atau mengurangi kehormatan beliau SAW, faqad dhahara, telah nampak, faqad dhaharat alamatu maradin, telah tampak, dhaharat, telah tampak, alamah, tanda-tanda marad, sakit hatinya, maradi qalbihi, telah tampak sakit hatinya. Wa burhanu syarri tawiyatihi, dan burhan, bukti pula, syar, yaitu buruk, tawiyah, yaitu niat buruk, wa kufrihi, dan kekufurannya. Tidak ada orang muslim berani menghina Nabi. Tidak ada. Ya, selayaknya orang muslim selalu memuliakan Nabi. Ketika ada yang menghina Nabi, berarti tandanya dia sedang sakit hatinya dan dia telah melakukan hal-hal yang berupa kekufuran. Fata'ammal, maka renungkanlah. Waffaqakallahu ma dzakarnahu, waffaqakallah, semoga Allah memberikanmu taufik, ma dzakarnahu, apa yang kami sebutkan, telah kami sebutkan, fi hadhil tanbihat, dalam peringatan-peringatan ini, ats-tsalasi, yaitu 3 peringatan, min wujubi, dari kewajiban, hormatin Nabi, yaitu menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tauqirihi, dan mengagungkan beliau, ya, wa ta'zimihi, dan memuliakan beliau, inda dzikrihi,
ketika disebutkan, yaitu disebutkan nama beliau SAW inda dzikri maulidihi, ketika disebutkan nama beliau dalam acara maulid, wa dzikri hadithihi, dan ketika dibacakan hadis beliau SAW, wa sunnatihi, dan sunnah-sunnahnya. Jadi kalau ada orang mengatakan ini sunnah Nabi, jangan dicela. Kalau tidak bisa mengamalkan, diam. Ketika dia mencela sunnah Nabi, maka seakan-akan dia mencela Nabi. Wa sama'i ismihi, dan ketika mendengar nama Nabi disebut, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wa hurmati istimali, dan diharamkan istimal, yaitu menggunakan ma wudhi'a lit-ta'zim, yaitu menggunakan sesuatu untuk memuliakan, fi ghairi mahallit ta'zim, bukan pada tempatnya. Niatnya memuliakan Nabi dengan alat itu, padahal alat itu tidak diperbolehkan. Wa annahu, yang demikian itu, ilal istihza, ya, wal izra, lebih dekat, akrob, yaitu wa annahu, yang demikian itu, ilal istihza, yang demikian itu kepada penghinaan, wal izra, dan pelecehan, akrob, lebih dekat kepada penghinaan dan pelecehan. Jadi ketika kita menggunakan suatu hal untuk memuliakan Nabi, padahal itu tidak diperbolehkan, maka itu bukan memuliakan, malah itu merendahkan dan merusak kehormatan beliau SAW. Wa qatli muntakisihi sallallahu alaihi wasallam, dan diperbolehkan untuk membunuh orang yang mencela Nabi Muhammad SAW, wa mu'zihi, yaitu orang yang menyakiti Nabi Muhammad SAW, bil ijma. Ijma ulama akan hal itu. Ulama telah sepakat, dan ijma merupakan dalil ketiga dalam syariat Islam. Dalil pertama adalah Al-Quran, kedua adalah As-Sunnah, itu hadis Nabi, dan ketiga adalah ijma. Wa yadhharu laka, dan cukup bagimu, in kana laka adnahu basirah, dan cukup bagimu kalau engkau memiliki pemahaman yang paling rendah sedikit pun. Ya, pemahaman paling rendah, kalau orang punya pemahaman agama paling rendah, ya awam, tidak mengerti apa-apa, ilmu agama tidak ngerti. Ketika melihat hal itu, dia akan mengatakan qubhu hadhil fi'lah, ya sungguh buruk perbuatan ini. Coba bawa orang-orang desa yang sudah sepuh, ketika ngelihat ada orang merayakan maulid Nabi, ada wanita joget-joget, itu benar apa enggak menurut dia? Ya, orang-orang masih di atas fitrahnya, atau anak-anak mungkin. Lihat gimana perasaan mereka ketika ada hal itu. Wa mukhzi, dan tambahan lagi kekejian di situ, ada kekejian. Wa mazidu fuhshiha wa azimu ma yatarattab, dan juga bertambah lagi begitu besar apa-apa akibat yang dihasilkan dari kemungkaran itu. Besar, akibatnya besar. Sekarang mungkin laki-laki yang nyanyi, tahun depan perayaan maulid perempuan yang nyanyi, tahun depannya lagi perempuan memakai pakaian tidak benar yang nyanyi, terus. Wa tarattabu alaihi minal uqubat, dan ya di situ juga akan menghasilkan ukubat, yaitu berupa siksaan-siksaan. Wa idza dhahara laka dzalik, dan ketika engkau memiliki pandangan yang demikian, wa raja'ta, dan engkau kembali, wa tubta, dan engkau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ilallahi taala, an hadhil fahisha, dari perbuatan kemungkaran al-muhlikah, yang membinasakan ini, fid dunya wal akhirah. Ketika engkau sudah melihat hal ini merupakan perbuatan yang mungkar, maka setelahnya engkau kembali kepada Allah, taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, ya, supaya engkau bisa selamat di dunia dan di akhirat. Kemudian at-tanbihut tasi', yaitu peringatan ke-9. Dzakara Tajuddin As-Subki rahimahullah. Imam Tajuddin As-Subki rahimahullah, ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Beliau menyebutkan fi kitabih, dalam kitabnya Al-Musamma, yang berjudul bi at-taswihi, yaitu kitab yang berjudul At-Taswih, anna Imam Syafi'i radhiyallahu an, bahwa Imam Syafi'i, beliau menukilkan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu rahimahullah, beliau menyebutkan qala, Imam Syafi'i berkata dalam sebagian ucapan beliau, qala fi ba'dhin nususihi,
dalam beberapa nas tulisan-tulisan beliau, wa qata'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imra'atan qata'a, yaitu qata'a Rasulullah, Nabi memotong imra'atan, tangan ya, maksudnya memotong tangan. Laha syarafun, Nabi memotong tangan wanita yang terhormat. Fakullima fiha, dan orang-orang pun membicarakan akan hal itu, kok Nabi memotong tangan wanita terhormat? Bukankah dia wanita terhormat? Ya, harusnya tidak kayak gitu hukumannya. Demikian dan demikianlah. Faqala, kemudian Nabi berkata, lau saraqat fulanah. Kemudian Nabi berkata yang maknanya, seandainya fulanah ini limra'atin syarifah la qata'tuhu yadaha. Seandainya fulanah ini mencuri, maka aku akan potong tangannya. Ini ucapan Imam Syafi'i maksudnya. Ya, jadi Imam Syafi'i menyebutkan setelah Nabi memotong tangan seorang wanita yang memiliki kemuliaan, Nabi mengatakan seandainya fulanah mencuri, maka aku akan potong pula tangannya. Qala Tajuddin As-Subki, Imam Tajuddin As-Subki rahimahullah mengatakan, fanzur, maka lihatlah, ila qaulihi radhiyallahu an, ucapan kepada, yaitu lihatlah ucapan Imam radhiyallahu an, yaitu Imam Syafi'i. Fulanah, Imam Syafi'i menyebutkan fulanah. Ketika membawakan hadis ini, Imam Syafi'i tidak menyebutkan Fatimah. Dalam riwayat itu adalah Fatimah, anak beliau SAW. Tapi Imam Syafi'i tidak menyebut sebagai Fatimah. Karena Nabi dalam riwayat ini menyebutkan lau sarqa Fatimah bintu Muhammad la qata'tu yadaha au kama qala, seandainya Fatimah radhiyallahu anha mencuri, maka aku akan potong tangannya. Tapi Imam Syafi'i tidak menyebut Fatimah. Imam Syafi'i memberikan bahasa yang halus, fulanah. Apa kata Tajuddin As-Subki? Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i menyebutkan fulanah. Walam yabuh bismi Fatimah. Ya, dan tidak menyebut bismi Fatimah dengan menyebut Fatimah. Riwayat itu menyebutkan tentang anak beliau SAW, yaitu Fatimah radhiyallahu anha, ta'adduban ma'aha, sebagai bentuk beradab kepada Fatimah radhiyallahu anha. Ya. An yadhkuruha fi hadzal ma'rad. Ya. Imam Syafi'i ketika membawa riwayat ini, beliau tidak menyebut nama Fatimah secara jelas, tapi menyebut nama fulanah sebagai bentuk memuliakan beliau dalam perkara ini. Karena tidak mungkin Fatimah akan mencuri. Nabi memberikan permisalan, seandainya anakku mencuri, aku akan memotong pula tangannya. Imam Syafi'i tidak menyebut dengan namanya sebagai bentuk memuliakan anak beliau SAW. Wa in kana abuha SAW dzakaroha. Meskipun abuha, yaitu bapaknya Fatimah maksudnya, menyebutkan dengan nama Fatimah. Li'anna dzalika minhu. Kenapa Nabi menyebutkan nama Fatimah? Karena anak beliau. Ya, kalau kita tidak ada apa-apanya di hadapan beliau SAW dan di hadapan Fatimah radhiyallahu anha, sehingga tidak layak kita menyebut dengan namanya dalam perkara seperti ini. Kemudian dilanjutkan. Zakaroha hasanun dalun, yaitu hasanun dal ini menunjukkan suatu bukti yang bagus, annal khalqa indahu fi syar'i sawa. Nabi ketika menyebutkan seandainya Fatimah radhiyallahu anha mencuri, maka aku akan potong tangannya. Ini menunjukkan bahwa beliau itu begitu adil SAW. Meskipun anak sendiri maka akan dipotong, jangankan orang lain, anaknya sendiri akan dipotong. Ya gitulah maksudnya. Ini menunjukkan hasanud dal, menunjukkan dalil yang bagus bahwa anal khalqa, bahwa makhluk indahu, di hadapan beliau SAW dan di hadapan Allah secara khusus, fi syar'i, dalam perkara syariat, semua sama. Tidak ngelihat kaya, miskin, cantik, buruk dan semisalnya, semua sama. Fahadzal ladzi sana'ahu Syafi'i radhiyallahu an. Ini fahadzal ladzi, yang demikian itu, sana'ahu, ketetapan dari
Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, wa qarrarahu, dan telah ditetapkan pula oleh As-Subki, yaitu Imam As-Subki rahimahullah. Li'anna qawlahu, karena ucapan beliau, ya, ta'adduban yufhimu, karena ucapan beliau yaitu Imam Syafi'i bentuk beradab, yufhimu difahami, ala anna diddihi, difahami ketika Imam Syafi'i Tajuddin As-Subki menyebutkan ucapan Syafi'i ini sebagai bentuk beradab kepada Fatimah, difahami bahwa ucapan yang selain itu khilaful adab, menyelisihi adab. Ya. Wa qawlahu, dan ucapannya li'anna dzalika minhu, dan ucapan Imam Syafi'i li'anna dzalika minhu, karena Fatimah ini adalah dari beliau sallallahu alaihi wasallam, maksudnya adalah keturunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Hasanun yufhimu ala annahu, dan baik difahami bahwa annahu min ghairihi qabih, difahami ketika yang mengucapkan hal itu bukan Nabi Muhammad SAW, menyebutkan nama Fatimah misalkan, maka itu adalah suatu perkara yang qabih, yang buruk, langsung menyebut nama. Ya, karena bentuk memuliakan dengan menyebutkan fulana seperti Imam Syafi'i tadi, tidak menyebut namanya secara langsung, maka kebalikannya ketika menyebut nama secara langsung maka adalah perkara yang tidak baik, yang buruk. Aslun azim wa qudwatun hasan, yaitu pokok yang agung, wa qudwah, dan panutan yang hasanah, wa wujubi ta'addubina, yang menunjukkan wajib ta'addubina, yaitu kita beradab ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma'a ahli baitihi, dan juga beradab kepada ahli baitnya sallallahu alaihi wasallam, at-tahirin, yang suci, wadalun ala anna amalal maulid ma'a fi'lil munkarat qabihun bal akbah, dan wadalun ala, dan ini juga menunjukkan ala, bahwa sesungguhnya anna amalal maulid, yaitu mengamalkan maulid, ma'a fi'lil munkarat, perayaan maulid tadi ada perbuatan mungkar, maka qabih, buruk, bal akbah, maka itu bukan cuma buruk saja, itu ada kekejian yang sangat-sangat buruk. Ya, jadi demikian disebutkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari rahimahullah. Maka perlu kita memperhatikan ketika orang ingin merayakan maulid, oke lah, anggap dia berpegang dengan pendapat yang mengatakan itu adalah perkara yang mustahab, silahkan. Tapi ketika merayakan hal itu, setelahnya diperhatikan adab-adabnya. Jangan sampai ada kemungkaran. Ketika kalian membaca Al-Quran, mengaji, membaca sirah Nabi, membaca hadis-hadis beliau dan mengamalkannya, maka itu baik. Tetapi ketika jauh keluar dari itu, maka adalah kemungkaran yang harus dijauhi. Wallahu a'lam. Mungkin sampai sini yang bisa saya sampaikan. Ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada salahnya karena Quran yang saya miliki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.